Halo semuanya, balik lagi di channel kita, channel tersayang, termantap, tergoreng, terngentot, terchannel di Good Looking Channel. Balik lagi di Daki. Di AKKI. Kenapa? Kali ya. Let's go. Oke, hari ini kita akan bahas Sin Kara. Oi 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 oi. Aish. Oke, Sin Kara lu tau nggak artinya apa? Sin tuh dosa. Terus Kara? Kara tuh buat kelapa kan? Iya nggak sih? Bukan Sin Kara, kalau kan dia dari Meksiko, artinya bahasa Meksiko maksudnya. Artinya no faceless. No faceless. Tanpa wajah. Tanpa wajah. Ya, Rata dong mukanya. Iya. Fun fact ya buat Fun kalian. fact Makanya buat topengnya kalian. dia full face gitu. Ya. Fun fact about Sin Kara. Sin Kara. Oke, jadi hari ini kita mau bahas Sin Kara ya. Tapi lebih tepatnya kita bakal bahas the original Sin Kara atau OG Sin Sin Kara Kara. yang dikontrak, apa orang asli yang dikontrak oleh WWE, Sin Karanya itu. Nah, namanya adalah Luis Ignacio Uribe Alfrede. Ya, di sini. Ya, jadi singkat aja ya kalau sejarahnya. Gue sih ya buat kalian kalau mau baca di sini kita ngambil The Sports Star. Sebenarnya nggak ngambil juga ya. Kita mengutip aja ya kan buat nyari anu. Sebenarnya kita bakal ngerangkum sendiri ya. Iya sih. Cerita singkat dari Sin Cara. Jadi yang mau gue bahas tuh kenapa Sin Cara bisa gagal gitu. Kenapa dia gagal di WWE. Sin Cara original ini. Oke. Yang kita atau namanya Luis Ignacio Uribe Alfrede. Atau kalau misalkan anak WWE yang ngikutin Cara tuh namanya Sin Cara Mystico. Yoi. Nah, di sini Sin Cara tuh orang lucha libre, dia dibesarin di keluarga lucha di Meksiko ya kan. Layaknya keluarga lucha, dia pakai gerakan lucha gitu. Salto, hurrican rana segala macam gitu-gitu kan. Dia mulai debutnya tuh di 15 tahun. Umur 15 tahun di Meksiko. SMP kelas 3. SMP kelas 3. Jadi dia udah mulai debutnya tapi di Meksiko. Nah, di umur berapa belas tahun tuh dia mulai terkenal banget di Meksiko. Namanya tuh bener-bener terkenal banget coy di Meksiko. Dia tuh sampai makin namanya Mystico dulu di sana. Sebelum di WWE ya namanya Mystico. Nah, dia tuh sampai terkenal banget di sana, sampai ada komiknya loh. Dibuatin komik oleh orang-orang Meksiko saking dia terkenalnya kan. Dia tuh udah dirumorin ke WWE tuh di 2006. Saking terkenalnya tuh kayaknya WWE pengen bawa nama Sin Cara gitu. Sin Cara, loh. ya. Siapa tuh bisa terkenal melejit kayak Rey Mysterio. Berarti kan? dari sebelumnya dari Triple E? Bukan. Bukan. Gue lupa namanya si MLL kalau atau apa gue. Yang di Meksiko. Pokoknya di Meksiko, di acara di show-nya Meksiko. Nah, dia tuh sebenarnya udah rumor dari 2006 ke atas gitu kan. Cuma belum jadi-jadi sampai 2011 baru dia dikontrak sama WWE. Oke. Sin Cara pakai nama Sin Cara bukan Mystico ya, dia pakai nama Sin Cara di WWE. Sebelumnya itu dia belum pernah tanding di Eropa, di Amerika gitu-gitu. Ini baru pertama kali dia di WWE. Dimasuk 2011, namanya tuh melejit karena bener-bener the next Mysterio gitu loh. Orang-orang kayak ekspektasinya tinggi banget gitu tinggi loh. Banget Anjir, ya. ini keren banget, gerakannya lebih lincah dari Rey ya kan, lebih high flying gitu loh, lebih tinggi loncatannya segala macam. Oh, iya. Entrance-nya keren yang dia loncat dari kan, masuk ke ringnya banyak lah. Terus topengnya juga keren banget kan, benar-benar full face kan? Gini kan. Ya. Ini kalau kalian lihat itu, ini yang original itu yang warna biru gini kan. Keren sih, dari warnanya juga. Iya, kayak Power Ranger gitu kan. Skinnya sih keren. Kayak Power Kuning Ranger gitu. gitu. Mas biru gitu. Nah, akhirnya dia masuk di 2011. Awal-awal dia masuk tuh dia nggak pernah kalah. Menang sama sekali nggak pernah kalah. Dia menang terus. Di awal-awal tuh gue inget kalau nggak salah dia di Raw dulu. Nah, cuma nih kita langsung bahas ya kenapa Sin Cara itu bisa gagal di WWE. Satu, dia sering ngelakuin botching. Apa itu?
Botching itu Apa itu botching? botching adalah kesalahan teknis gitu loh. Dia Oh, iya. ya bener ya bilangnya gitu ya. Suka ngalahin apa salah gitu loh dalam gerakannya. Dia kan gerakannya yang aneh bener-bener muter-muter gitu kan, banyak yang salah gitu. Nah, cuma alasan dari statementnya dari Sin Cara kenapa dia sering ngelakuin itu, satu dari topengnya ya kan. Kedua, musuhnya tuh nggak bisa nyimbangin gerakannya Sin Cara. Karena terlalu cepat apa gitu. Iya. Nah, cuma itu nggak bisa dijadiin alasan gitu loh buat Sin Cara terus-menerus ngelakuin botching gitu kan. Dulu tuh Raw itu live ya kan. Live di mana? Enggak, jadi Raw itu live, SmackDown itu ulangan. Oh iya, Ya kan acaranya. Jadi akhirnya dia dipindahin ke SmackDown biar bisa diedit mungkin. Gue juga nggak tahu ya. Nah, cuma Sin Cara WWE itu nggak bisa selalu nerima alasannya Sin Cara gara-gara topengnya terus ya kan. Satu, kalau misalkan dia memang bener-bener pengen karirnya bagus di WWE, pertama ya dia harus nyimbangin gitu loh. Menyesuaikan diri sama WWE. Kalau dia tahu pemain-pemain Eropa tuh kan orangnya bukan lucha semua ya, beda kalau di Meksiko kan lucha semua kan. Ya dia harus ngubah cara mainnya. Kayak Rey Mysterio aja sedikit gitu, nggak terlalu ekstrim gerakan-gerakan muternya kan. Kayak lucanya tuh dikurangin karena nyesuaiin sama pemainnya ya kan. Kalau pemainnya misalkan Edge yang nggak tahu lucha harus bisa lucha juga, ya nggak bisa kan. Apalagi lawan Big Show kan? Iya, lawan Big Show tuh yang lain-lain lah, ya harus nyesuaiin. Terus faktor dari topengnya yang ngalangin pandangan dia. WWE nggak bisa nerima itu. Kalau mau ya ganti topengnya kayak gitu. Masuk akal sih. Masuk akal kan. Masa kita harus ngikutin dia terus kayak gitu? Kalau enggak di bagian matanya kan bisa dibolongin tuh. Iya. Kalau enggak kayak gitu. Harusnya dibolongin sih menurut gua. Segala macam. Kedua, faktor dia salah. Nggak ada promo sama sekali. Jadi promo dari Sin Caranya, promo itu ngebangun alur cerita gitu loh. Ngomong cerita kayak lewat mic di tengah ring, itu namanya promo kan. Sebutannya promo. Sin Cara tuh nggak ada promo sama sekali dia awal debut. Bener-bener nggak ada. Karena apa? Nggak bisa bahasa Inggris. Itu. Nggak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Dia disuruh belajar bahasa Inggris nggak mau. Ya kan? Terus gimana? Mau pakai manajer nggak mau juga. Apa coba harusnya? Kayak siapa ya? Ya jadi masa sampai orang-orang tuh ngira dia tuh bisu kayak gitu loh. Berarti dia nggak pernah ngomong patah kata pun? Iya, jadi nggak ada storyline yang mau dinaikin gitu loh. Di WWE itu kalau misalkan lu jago, mau keren, mau gerakannya apapun, kalau nggak ada storyline nggak bisa naik. Iya sih. Gimana mau dikasih champion dia dinaikin karirnya itu nggak bisa kayak gitu. Jadinya flop gitu loh. Itu kan. Kedua, yang ketiga dia tuh egois juga. Misalkan dia pengen matchnya kayak tiap pertandingan dia tuh pengen beda gerakannya, nggak pengen sama terus. Ngerti nggak? Kan kalau misalkan dari pemain WWE itu punya ciri khas gerakan-gerakan gitu kan. Yeah. Selain finisher ya maksud gua. Kayak gerakan-gerakan mungkin suplex atau apa gitu kan pasti ada gerakan. Nah, Sin Cara itu pengen beda terus gerakannya. Itu tuh nggak bisa kalau gerakannya beda terus. Jadi berarti tim kreatifnya harus nyuruh lawan-lawannya latihan lagi. Iya sih. Nyesuaiin gerakan dia. Kebanyakan juga nggak sih kalau misalkan Iya, kebanyakan. Harusnya ya udah fokusin aja yang pengen bener-bener yang bagus gitu loh. Betul. Tuh. Terus ya dia ngambekan juga. Emosian dia. Saking parahnya gitu-gitu kan. Ya makin flop, makin nggak bagus hubungannya sama WWE. Terus dia pernah surgery juga kayak patah bagian bahu waktu itu pas di Money in the Bank kan. Ya habis itu dia pernah dapat storyline sama si Sin Cara kedua nih. Namanya Ya. Jadi sebutannya di sini tuh ada Sin Cara Negro sama Sin Cara Negro. Oke, satunya lupa gue yang realnya. Negro siapa? Azul, Sin Cara Azul. Jadi Azul. dia disebutin yang original tuh namanya Sin Cara Azul, yang hitam ini yang pokoknya yang si Among Us-nya nih. Itu Sin Cara Negro. Oh iya. Ini gue pengen bahas soal Sin Cara Negro-nya, cuma ini udah kayaknya 10 menit ya. Video yang lain lah. Nanti kita bahas lagi kalau misalkan kalian suka. Asin to the cut, to the cut. Cuma ya di balik itu sebenarnya nonton Sin Cara tuh nggak bosan anjir. Karena banyak yang ditampilin gitu. Walaupun memang sering banget botching gitu. Nggak sering banget, cuma memang dibilang terlalu
daripada pemain biasa dia lebih sering Lebih gitu. banyak dia. Lebih banyak lah dia ngelakuin botching tuh, kayak jadi mengganggu gitu loh pemain. Kelihatan dia nggak profesional jadinya kayak gitu. Padahal dia di Meksiko tuh bener-bener gerakannya lihai banget kan, keren banget gitu. Kita lihat sekilas ya. Banyak gerakan-gerakannya yang keren-keren gitu loh sebenarnya tuh. Cuma ya itu sering ngelakuin botching, kalian bisa nonton aja. Iya Kita sih. nggak bisa kasih lihat juga. Copyright. Banyak lah sebenarnya gerakannya tuh macam-macam gitu. Dia aja sebenarnya finishernya tuh sampai dia tuh di akhir kontraknya dia tuh kita nggak tahu finisher aslinya tuh apa. Kalau Randy kan kita tahu RKO ya. terus Ray, 619 gitu-gitu. Dia tuh kita nggak tahu apa karena saking banyaknya gerakannya nggak berubah-berubah gitu loh. Dia ngefinish matchnya selalu beda-beda. Jadi kita nggak tahu. Ada yang bilang dia tuh senton bomb, ada yang bilang hurricane rananya banyak-banyak. Jadi bingung kan. Nah sampai akhirnya ya dia karena sebenarnya kontraknya masih panjang, cuma dia akhirnya mutusin kontrak. Berarti dia kontrak tahun berapa itu? Dari 2011 sampai berapa gitu. Oh, Lupa. iya. Terus di 2014 dia keluar akhirnya. Tapi kan digantiin sama Sin Cara Hunico yang ini. Nah, nanti kita bahas Sin Cara Hunico ya selanjutnya. Atau Sin Cara Negro. Sin Cara Negro atau yang Sin Cara setelahnya lah. Nah, kita bahas yang Nah, abis itu dia kan balik lagi ke Meksiko tuh si MLL. Dia terkenal lagi karena gerakannya memang ngeri kan, beda kayak gitu-gitu. Berarti dia kayak lepas gitu ya di Meksiko. Lepas banget, nggak ada beban, nggak ada batasan dia mau ngapain kayak gitu-gitu. Terus dia promo bisa juga kan pakai bahasa Meksiko kan. Iya sih. Jadi ya dia tuh namanya melejit lagi, pakai nama Mistizis di AAA. Oh, AAA. Terus dia ganti lagi jadi Caristico di CML 2015 sampai 2021. Sampai sekarang. Sekarang berarti dia di CML. Iya CML. Kayak gitu, makanya mantep lah Sin Cara Místico. Sebenarnya itu nggak jelek ya, cuma memang di WWE karena mungkin dia udah terlalu banyak tekanan gitu, suruhan harus ini harus itu harus ini, jadi malas gitu loh dia. Jadi ya udahlah, dulu gue gerakannya sembarang aja gitu. Akhirnya dia putus kontrak. Ujung-ujungnya bisnis, ya nggak sih? Iya sih. Ya kan? Udah, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit, terus Yoi. dia nggak bisa berkarya lebih. Oke lah. Itu siapa, Cok? Ini Rey Mysterio. Oh iya. Ya itu aja pembahasan Sin Cara OG Místico, atau kita biasa sebut Luis Ignacio Uribe Alverde atau Mistizis atau Caristico atau Místico. Oke, itu aja. Sekian apa atau ada mau tambahin kira-kira kayak mana sih sekarang? Sin Cara The best banget sih. keren ya? The best in the world. Sebenarnya keren, cuma ya itu flop aja. Ya, Jadinya flop. Betul. Ya, jadinya kurang seru lah. Misalkan dia bisa promo, mungkin dia bisa melebihi Ray. Iya, makanya Bagaimana? bener. Bisa aja dia the next Ray gitu loh. The next Ray. Banyak yang anjay. bilang dia tuh the next Ray sebenarnya. Ya, Pas itulah. dia muncul dia. Nanti kita bahas lagi ya, seru. Ya, Bahas lagi, boleh. oke. Itu aja, jangan lupa apa? Jangan lupa like. Jangan lupa apa lagi? Komen. Jangan lupa like, komen, Subscribe. dan subscribe dan apa lagi? Nyalakan lonceng. Notifikasinya balik lagi nanti di Daku. Ya, Pikir apa? kali ya. Let's go, bye bye. Stay Stay good looking.